Bagaimana mereka mulai melakukan gerakan-gerakan? Temu raya kader PKI bulan Maret Pak, di Jakarta Pusat Pak. Nah ini pintu masuk mereka, amandemen Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003, pasal 60G oleh Mahkamah Konstitusi. Siapa ketua MK-nya saat itu? Silahkan cari Pak. Pasal 60G menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang pernah jadi orang PKI, pengurus PKI, simpatisan PKI diperbolehkan untuk menjadi anggota DPR, diperbolehkan menjadi eksekutif, dan diperbolehkan untuk jadi yudikatif. Apalagi yang mereka mau tuntut? Udah ada undang-undangnya. Mereka tuntut sekarang undang-undang KKR, mereka ini lagi sekarang. Memang mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Mari kita tengok si Ripka Ciptaning juga tuh yang nulis buku Aku Bangga Anak PKI. Dalam koran Sore Sinar Harapan 18 Maret 2004, apa katanya? Hanya Front Nasakom saja yang bisa keluarkan bangsa dari krisis. Coba 2004 ini bocah udah berani ngomong begitu. Ini titisan Gerwani ini, karena memang ayahnya tokoh PKI Solo tahun 50-an. Ya. Judicial Review kader PKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2005, 500 kader-kader PKI yang usianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun yang jalan udah pada miring-miring. Dari Blitar, dari Kediri, dari Boyolali, dari Semarang, dari Klaten. Datang mereka Pak ke Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat itu kalau tahun itu masih ada di dekat Harmoni. Coba bayangkan, 500 orang. Gimana kita bisa bayangkan yang tua-tua tuh? Sementara kalau yang kelompok Islam saya tahulah, ada cuma nostalgia sama nyalahin kita yang muda. Kamu tahu apa anak baru kemarin? Itu terus yang sering saya dengar tuh dari yang tua-tua. Ditetapkannya Mei libur nasional. Libur nasional 1 Mei 2014. Siapa presidennya saat itu? Belum presiden baru loh. 1 Mei libur nasional adalah rekomendasi komunisme internasional dalam Kongres tahun 1916. Ngomong apa? Karena memang kita akomodir kok. Kita coba sampai kepada hal yang pernah saya ikuti selama 2015. Ulang tahun PKI yang ke-95. Kalau yang kemarin yang ke-100, kalau jamaah ikuti, yang ke-100 kemarin tuh tanggal 23 Mei 2020. Karena kan PKI itu dilahirkan tanggal 23 Mei 1920 setelah Kongres di SDV yang ke-7. Ya namanya dulu Hindia Belanda, tapi sesungguhnya ya PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini nih yang membuat saya dipersoalkan. Lah memang faktanya kok. Mereka mengadakan ulang tahun PKI ke-95 tanggal 24 Mei 2019 di Parakan Temanggung. Sabtunya sehari sebelumnya di aula kantor NU cabang Kendal. Masa gara-gara saya segini lalu saya dilaporkan ke polisi? Ada juga Anda cari panitianya, bener nggak kemarin ada di sini? Marahin, gua yang disalahin. Ini fakta kok. Ini fakta memang. Nah, kenapa bisa terjadi sebuah organisasi yang sesungguhnya jadi inceran PKI malah membiarkan PKI berulang tahun di kantor Anda? Jangan malah gue yang dimarahin. Saya dengar di beberapa, diserang saya. Tapi sayangnya saya nggak dihadirkan. Pernah ada seminar besar di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta membahas tentang PKI. Wartawan tanya, Mbak Ning ngomongnya cacus gitu. Tapi kok di sini nggak ada Ustadz Alfian Tanjung. Nah, itu berarti orang-orang PKI itu biasa aksi sepihak, nggak berani kalau menurut saya. Beraninya main belakang, main tusuk, main fitnah, main menyebarkan berita bohong. Saya nyatakan kalau ada orang-orang PKI yang ngaku PKI, asal Anda bisa sportif, mendingan Anda katakan saja isyhadu bi anal PKI. Keren itu. Jadi jelas kita perangnya. Jangan bilang enggak terus padahal Anda maunya ke situ juga. Pemutaran film Senyap, ini saya sudah tanya pada Pak Taufik Ismail. Film Senyap ini dibuat oleh seorang sutradara yang tidak terpakai di Hollywood. Sutradara yang tereliminir karena nggak becus, nggak disiplin, dan sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etik seorang sinematografis. Ya, di kita tuh kok yang penting orang bule, orang Amerika. Tahu di kampung udah kadaluarsa nggak dipakai. Saya kan tanya, Pak ini film apa nih? Ini film dibuat oleh orang yang nggak punya kerjaan dan dia nggak punya job di Amerika. Peringatan ulang tahun ke-70 di Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Sumatera Barat, tamat itu bendera PKI berkibar se-Indonesia. Ada 57 titik sejak tahun 2003 sampai 2013. Dari Aceh sampai Ambon itu pengibaran bendera PKI sudah dilakukan secara merata. Lalu Mas bilang, PKI-nya di mana? Ngaca Pak, ente masih ngomong gitu terus. Yang jawab siapa? Pak Riamiza Triakudu kok dulu Menhan periode yang lalu. Apa kata Pak Riamiza Triakudu sebagai jenderal purnawirawan? Barang siapa orang yang mengatakan PKI tidak ada, PKI tidak bangkit, patut diduga dia PKI-nya. Bukan kata saya, kata Pak Riamiza. Pak Riamiza aja ngomong begitu, ente bilang kagak ada, bilang hoax lagi. Jangan-jangan ente yang PKI. Bukan kata saya, kata Pak Riamiza. Tangkap Pak Riamizanya. Dan kita harus tahu mereka tinggal menunggu pengesahan Undang-Undang BPIP. Undang-Undang BPIP selesailah Indonesia menjadi negara yang berhaluan komunis secara de jure dan de facto.
Mari kita nikmati kelakuan mereka sebagaimana di Angola, atau sebagaimana di Zimbabwe, atau di Tibet. Sesungguhnya hatiku luka mengatakan ini. Tapi mau diapain lagi, emang gak percayaan. Kesimpulan saja. PKI bangkit secara sistematis, mengarah untuk eksisnya kelembagaan dia sebagai partai, atau sebagai konstitusi, atau sebagai substitusi, atau sebagai translasi. Udah kalau baca matematika ini mereka main dari semua titik. Karena ini memang kerjanya kan kerja Zionis, Freemason, the New World Order. Sebenarnya ini lelehan-lelehan dari spermanya cucu Dajjal ini. Ya, kalau kita belajar dalam kerangka makro. Cuman saya karena spesialis PKI, saya PKI aja yang saya bahas dah. Kalau mau kita tarik pasti walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jelas itu. Jadi sini adalah gerakan komunisnya, Syiahnya, Ahmadiyahnya, dan kawan-kawannya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Harus dilakukan perlawanan secara konstitusional. Ya sekarang DPR RI-nya, bayangin aja orang mau mempertanyakan, mic-nya dimatiin. Ya, Omnibus Law, wah keren itu, undang-undang gelondongan. Ya. Perlu adanya solusi yang masif, sistematik, terstruktur, dan berkelanjutan. Tapi saya bicaranya cuma bisa nulis. Kemana lagi? Pakar PKI aja di penjara. Luar biasa, keren, Indonesia keren. Nah, keberadaan satuan aksi dibutuhkan dari pusat sampai daerah, dan saya tidak tahu di mana bisa dibangun. Karena kita sekarang harus jujur, kita punya masjid megah, kita punya jamaah seperti ini. Sekarang ini harinya hari tanggal merah, hari libur. Coba lihat kiri kanan, mana anak remajanya? Nol kan? Nggak ada.